wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Afgianti Upalilati. Saya dari kelas 4B PGSD dengan NIM 1514-23039. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pembelajaran kelas rangkap. Ada 3 pokok utama yang saya akan bahas. Yang pertama ada model-model pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua ada kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Dan yang terakhir ada lingkungan sebagai sumber belajar. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu model-model pembelajaran kelas rangkap. Sebelum masuk ke materi mengenai model-model pembelajaran kelas rangkap, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pembelajaran kelas rangkap. Nah, jadi pembelajaran kelas rangkap atau PKR adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam waktu yang sama dan menghadapi dua atau tingkatan kelas yang berbeda. Pembelajaran kelas rangkap juga mengandung arti bahwa seorang guru mengajar dalam satu ruang atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan yang berbeda-beda untuk membimbing belajar dalam satu mata pelajaran atau lebih pada jam yang sama. Model yang pertama, model 221, yaitu guru mengajar dua kelas dengan dua mata pelajaran dalam satu ruangan. Misalnya kelas 5 mata pelajaran IPAS dan kelas 6 mata pelajaran IPS. Model 222, dua kelas, dua mata pelajaran, dua ruangan. Model PKR 222 merupakan model pembelajaran kelas rangkap di mana guru mengajar dua kelas secara bersamaan dengan dua mata pelajaran yang berbeda dan proses pembelajarannya berlangsung dalam dua ruangan. Model 333, 3 kelas, 3 mata pelajaran, 3 ruangan. Guru menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran. Misalnya kelas 4 dengan mata pelajaran matematika, kelas 5 dengan mata pelajaran IPS, dan kelas 6 dengan mata pelajaran IPA, dan dilaksanakan dalam 3 ruangan. Selanjutnya model 331, yaitu 3 kelas, 3 mata pelajaran, 1 ruangan. Model ini guru mengajar 3 kelas yang berbeda dengan 2 mata pelajaran dalam 1 ruangan. Model ini sama seperti dengan model 333, namun dalam model 331, 3 kelas diajarkan dalam satu ruangan dengan mata pelajaran yang berbeda. Nah, itulah tadi beberapa macam model-model pembelajaran kelas rangkap. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua tentang kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, penataan ruang kelas, yaitu penataan ruang fisik dalam suatu lingkungan belajar mencangkup beberapa aspek penting seperti daerah pajangan, papan tulis, kemudahan bergerak, bangku dan kursi, sinar matahari, meja guru, ventilasi, serta sudut aktivitas. Selanjutnya, pengaturan denah kelas. Seperti pada gambar 3.1, penataan denah ruang kelas untuk PKR kurang sesuai karena sulit untuk melakukan beberapa bentuk kegiatan belajar yang bervariasi dalam waktu yang bersamaan dan membatasi dalam bergerak. Dibandingkan dengan contoh gambar 3.2 dan 3.3, semua sumber belajar ada di ruangan, mudah melakukan supervisi dan kegiatan belajar lebih bervariasi. Adapun pada contoh gambar 3.4, guru akan lebih mudah mengajar seluruh kelas pada saat yang sama atau mengajar dua kelompok kelas yang terpisah. Semua murid menghadap papan tulis, tetapi mereka dibagi ke dalam dua kelompok menurut kelasnya masing-masing. Selanjutnya, mengatur pajangan. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan meningkatkan keterlibatan murid di kelas, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memasang pajangan. Pajangan dapat berbentuk grafik, gambar, atau hasil karya murid. Fungsi dari pajangan di kelas antara lain memberikan informasi, memamerkan hasil karya murid, menampilkan soal atau teka-teki, serta mendorong murid untuk saling bekerja sama.
Yang kedua, pengorganisasian murid. Satu, kelompok belajar. Kelompok belajar adalah salah satu cara belajar mandiri yang memungkinkan murid berlatih bekerja sama, saling membantu, dan mendukung pemahamannya. Kelompok ini penting karena guru tidak selalu bisa mendampingi muridnya. Yang kedua, memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar untuk belajar mandiri dengan cara LMK, yaitu lembar kerja murid, yang merupakan sarana untuk mengaktifkan murid-murid untuk belajar mandiri atau kelompok. LKM berperan untuk melatih belajar memandirikan murid dan guru yang mengajar kelas rangkap agar tidak memperoleh kesulitan. Yang ketiga, disiplin kelas yang mengacu pada aturan dan kegiatan yang diciptakan oleh guru agar murid terikat dalam proses belajar, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban. Salah satu konsep yang dibahas adalah aturan rutin kelas atau ARK, yang merupakan aturan dan prosedur yang dirumuskan oleh guru serta dipahami oleh murid untuk mengatur kegiatan dan perilaku sehari-hari dalam pembelajaran. Selanjutnya masuk materi yang terakhir, yaitu lingkungan sebagai sumber belajar. Merupakan konsep yang menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya terdiri di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas dengan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik. Lingkungan sebagai sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar siswa, baik berupa alam, sosial, maupun budaya yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar. Pertama, lingkungan alam, misalnya kebun sekolah, sungai, hutan, atau pantai. Siswa dapat belajar tentang ekosistem, keanekaragaman hayati, atau siklus air. Kedua, lingkungan sosial, misalnya pasar, museum, atau tempat ibadah. Siswa dapat belajar tentang interaksi sosial, sejarah, atau budaya. Terakhir, lingkungan buatan seperti pabrik, bengkel, atau laboratorium. Siswa dapat belajar tentang teknologi, proses produksi, atau eksperimen ilmiah. Nah, itulah tadi 3 pokok utama materi mengenai pembelajaran kelas rangkap. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.